Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Dewan juri yang saya hormati, sahabatku yang saya cintai dan Allah muliakan, Rapatar kakaknya Rayansa. Rayansa panggilannya Cipung. Perkenalkan, saya Sahrul Adi Miharja, mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah dakwah yang berjudul Kebangkitan Ekonomi Islam. Sahabatku yang saya cintai dan Allah muliakan, dunia semakin molek dan cantik, dihiasi dengan perkembangan sains dan teknologi yang semakin canggih dan menarik. Akan tetapi permasalahan-permasalahan yang ada di setiap lini kehidupan, termasuk di dalamnya masalah kemiskinan, telah membuat pikiran menjadi ruwet, mumet, dan jelimet. Bukankah karena miskin seseorang tidak dapat melanjutkan pendidikannya, maka ia menjadi bodoh? Bukankah karena miskin seseorang tidak dapat melihat dan mendengarkan berita-berita terkini, maka ia menjadi terbelakang? Bukankah karena miskin seseorang dapat menjual akidahnya, maka ia menjadi kufur? Masalah ini terus-menerus berputar bagaikan lingkaran setan yang seolah-olah tidak ada jalan keluarnya. Padahal Islam telah memberikan solusi konkret, yakni dengan ekonomi Islam merupakan ekonomi syariah. Sebagaimana diisyaratkan oleh Allah di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 275. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Al-ayah, sadaqallahul azim. Ayat tersebut mengisyaratkan bahwa kita umat Islam harus memiliki ekonomi yang kuat. Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Tafsir Ibnu Katsir jilid 3 menyebutkan bahwa sebab diturunkan ayat tersebut berawal dari sebuah pertanyaan Sa'ad bin Abi Waqqas kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, aku mempunyai harta yang banyak, akan tetapi pewarisku hanya satu orang anak. Bolehkah jika aku sedekah 2/3-nya? Rasul menjawab, tidak boleh. Bolehkah 1/2-nya? Rasul menjawab, tidak boleh. Bolehkah 1/3-nya? Rasul menjawab, tidak boleh. Seraya melanjutkan perkataannya, sungguh aku mengharapkan engkau dapat mewarisi keturunan yang kaya dan berharta, dan itulah lebih baik daripada engkau mewarisi keturunan yang lemah lagi payah dan mengharapkan belas kasih orang lain. Kisah tersebut menjelaskan kepada kita bahwasanya Islam menginginkan agar setiap orang tua meninggalkan generasi penerus mereka dalam keadaan yang kuat fisik, kuat mental, dan kuat dalam perekonomiannya. Sahabatku yang saya cintai dan Allah muliakan, dalam dunia ekonomi kita mengenal adanya 3 buah sistem ekonomi. Yang pertama, sistem ekonomi sosialis, di mana pemerintah secara mutlak mengurus dan mengelola sistem perekonomian mereka. Yang kedua, sistem ekonomi kapitalis, di mana setiap individu berhak untuk mengurus dan mengelola sistem perekonomian mereka. Dan sistem inilah yang telah menjadikan jarak yang sangat jauh antara yang kaya dan yang miskin, serta mengakibatkan yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Ketiga, sistem ekonomi Islam, yang mana di dalamnya dan dimunculkan ke permukaan adalah nilai-nilai ukhuwah dan nilai-nilai kebersamaan. Dalam artian setiap orang harus saling tolong-menolong, yang kaya menolong yang miskin dan yang kuat menolong yang lemah, serta tidak ada jarak di antara mereka, dan mereka merasa bahwa mereka seperti satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan. Dari penjelasan tersebut timbullah sebuah pertanyaan, bagaimanakah teknis merealisasikan prinsip tersebut? Sebagai jawabannya, Allah telah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Dzariyat ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Dan pada harta benda mereka ada hak orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. Ayat tersebut secara tegas dan jelas
mengisyaratkan bahwa pemberdayaan ekonomi umat diproyeksikan untuk kesejahteraan bersama. Islam menolak secara keras sistem ekonomi dalam bentuk monopoli, oligopoli, dan sistem ekonomi yang diorientasikan hanya untuk kepentingan pribadi. Prinsip ini harus kita terapkan di negara kita jikalau kita menginginkan negara kita menjadi negara yang maju dan sejahtera. Dengan demikian, saya mengajak kepada seluruh umat Islam untuk bersama-sama mengaplikasikan sistem ekonomi Islam dengan cara pemberdayaan ekonomi umat. Maka dengan begitu, secara tidak langsung, semua bentuk kebodohan, keterbelakangan, dan kekufuran akan hilang dengan sendirinya. Sahabatku yang saya cintai dan Allah muliakan, sekian dan demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala khilaf dan kekurangan. Sendirian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.